Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak dan abang sekalian? Tetap semangat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang gaya antar muatan listrik. Tapi sebelumnya silahkan Ananda simak dulu ayat Al-Quran berikut ini. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ini salah satu contoh tentang listrik statis dalam kehidupan kita sehari-hari. Petir ataupun kilat ya. Kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Di sini kita akan belajar gaya antar muatan listrik. Apa sih gaya antar muatan listrik? Nah, gaya interaksi antar muatan listrik baik sejenis, positif dan positif, ataupun yang berlainan jenis, positif dan negatif, memiliki interaksi yang disebut gaya listrik atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Kalau dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. FC atau ini disebut gaya Coulomb sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana FC itu gaya Coulomb, K itu konstanta, ini nilainya tetap ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 itu muatan 1, Q2 muatan 2, dan R ini jarak antar muatan. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Ketika dua buah muatan listrik yang sama jenisnya, positif dengan positif, maka gaya interaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Sama juga seperti negatif dengan negatif, maka gaya interaksi juga tolak-menolak. Tetapi ketika kedua buah muatan tersebut berlawanan jenis, positif dan negatif, maka gaya interaksi yang terjadi itu tarik-menarik. Kita lanjut ke medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kita perhatikan gambar berikut. Ini sebuah muatan dan ini adalah benda uji. Artinya, ketika benda ini mendapatkan gaya dari benda bermuatan Q, itu artinya benda uji ini berada di dalam medan listrik benda bermuatan. Gambar yang kedua, ketika benda uji Q ini tidak mendapatkan gaya, artinya dia tidak berada di dalam medan listrik benda Q bermuatan. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin besar. Jadi jarak sangat mempengaruhi besar gaya listrik. Nah, jadi antara gambar yang pertama dengan yang kedua, maka gaya yang terjadi lebih besar pada gambar pertama dibanding gambar kedua. Di sini kita perhatikan garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Perhatikan gambar ini. Jika dia muatan positif, maka arah garis gaya listriknya itu keluar dari muatan. Dia menuju luar. Sedangkan untuk muatan negatif, maka arah garis-garis gaya listriknya menuju ke dalam muatan. Berikutnya kita perhatikan garis gaya listrik pada dua buah muatan yang berdekatan. Di sini ada dua muatan listrik positif dan negatif
Dari muatan positif, arah garis gayanya keluar. Sedangkan untuk muatan yang negatif, arah garis gaya listriknya menuju ke muatan. Nah, perhatikan ketika dia ada dua buah muatan positif dan positif, maka kedua-duanya keluar sehingga tolak menolak. Dan juga terjadi pada muatan negatif ketika dua buah muatan negatif berdekatan, arah garis gayanya sama-sama masuk ke arah muatan, makanya saling tolak menolak. Jadi ilustrasinya seperti ini, dari positif menuju negatif, dari positif menuju negatif, seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jarak dua buah partikel yang berdekatan diperbesar, maka besarnya gaya kolom. Kita perhatikan gambar ini, ada dua buah muatan dengan jarak berdekatan awalnya, kemudian jaraknya diperbesar, maka gaya kolomnya tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa jarak itu sangat mempengaruhi besarnya gaya kolom. Ketika jaraknya diperkecil, maka gayanya semakin besar. Sebaliknya, ketika jarak diperbesar, maka gaya kolom semakin kecil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal berikutnya, dua buah muatan terpisah sejauh 4 cm dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak kedua benda itu diperbesar menjadi 12 cm, berapa besar gaya tarik-menarik yang terjadi? Baik, kita perhatikan di sini. Dua benda bermuatan terpisah sejauh 4 cm. Dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F ya. Jika jarak kedua benda itu diperbesar, menjadi 12 cm. Jadi, awalnya tadi 4 cm, kemudian jaraknya diperbesar menjadi 12 cm. Dan ditanya, berapa besar gaya tarik-menarik yang terjadi? Oke, kita perhatikan rumus berikut. Nah, karena tadi yang pertama itu kan jaraknya 4 cm. Setelah diperbesar jaraknya menjadi 12 cm. Kita lihat di sini F kolom sama dengan F kolom aksen. Jadi kita akan menggunakan rumus yang sama, rumus yang ini ya. Dari rumus ini kita dapat rumus yang kedua berikut. Jadi karena F sama dengan F, artinya rumus ini K dikali Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi dia rumusnya tetap sama. Oke, sekarang kita lihat 1 per 4 kuadrat. Kenapa per 4 kuadrat? Kita perhatikan soal, karena yang berubah hanya jarak, yaitu dari 4 cm menjadi 12 cm, itu artinya nilai konstanta itu sama. Nah, jadi bisa kita coret saja. Muatan 1 dengan muatan 1 juga sama. Nilai muatan 2 dengan muatan 2 juga sama. Maka di sini kita tulis 1. Di sini kita tulis 1. Nah, ini kan R kuadrat, maka kita masukkan nilai 4. Di sini 4 cm. Karena dia R kuadrat, maka di sini 4 pangkat 2. Dan di sini 12 pangkat 2. 4 dan 12 ini sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 itu 1, kuadratnya tetap ya, 1 kuadrat. 12 dibagi 4 itu 3, jadi 3 kuadrat. Maka hasilnya 1 kuadrat sama dengan 1, jadi 1 per 1 itu tetap 1, dan 3 kuadrat itu sama dengan 9. Maka hasilnya 1 per 9. Artinya, besar gaya tarik-menarik yang terjadi setelah jaraknya diperbesar itu F sama dengan 1 per 9. Kita lanjut soal berikutnya. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing 15 mikrokolom dan 20 mikrokolom. Ini perhatikan tandanya sama-sama positif ya. Ini tandanya sama-sama positif, artinya kedua muatan tersebut tolak menolak. Oke, di sini sudah dijelaskan tolak menolak ya. Sekarang kita perhatikan dua buah muatan berikut yang terpisah sejauh 5 cm.
kita menggunakan rumus FC sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Sekarang kita masukkan nilainya. Untuk K, nilai konstantanya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali muatan 1, yaitu 15 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kenapa jadi pangkat minus 6 kolom? Karena 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi ini dikali 10 pangkat minus 6 dikali 20. 20 ini muatan kedua, 20 dikali 10 pangkat minus 6 kolom dibagi 0,05 meter kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di rumus R kuadrat ya. Berikutnya kita kalikan 15 dikali 20 sama dengan 300 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat. Bilangan berpangkat ketika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi minus 6 ditambah minus 6 sama dengan minus 12. Itulah kenapa di sini menjadi 300 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat. Ini kolom kuadrat dari mana? Itu karena ada 2 kolom di sini. Jadi kolom dikali kolom sama dengan kolom kuadrat. Dibagi 0, dibagi 0,05 meter dikali 0,05 meter. Jadi hasilnya 3, ini bisa diubah lagi, 300 menjadi 3 kali 10 pangkat minus 10. Di sini kan tadinya minus 12 ya, pangkat minus 12. Ketika 300-nya kita rubah menjadi 3, maka pengalinya jadi 10 pangkat minus 10. Nah, ini 0,05 dikali 0,05 sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ini kemudian kita kalikan 9 dikali 3 itu sama dengan 27. 27 dibagi 25 hasilnya 1,08 kali 10 pangkat 3 Newton. Kenapa pangkat 3 Newton? Ketika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Dan ketika dibagikan, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi, minus 10 dikurang minus 4 itu sama artinya dengan minus 10 ditambah 4. Jadi, minus 6. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Ada sebuah soal lagi. Sebuah muatan A sebesar 5 milikolom didekatkan ke muatan B dengan jarak 15 cm. Jika muatan A ditolak oleh muatan B dengan gaya 8,6 Newton, tentukanlah besar dan tanda muatan B. Kita tetap menggunakan rumus yang sama, FC sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Karena pada soal yang ditanya besar dan tanda muatan B, maka kita menggunakan rumus Q2 sama dengan FC dikali R kuadrat per K dikali Q1. Jadi di sini kita masukkan nilai gaya yaitu 8,6 Newton. Kemudian kita masukkan nilai jarak 15 kali 10 pangkat minus 2 meter dikali 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita kalikan 8,6 dikali 15 dikali 15 1935 kali 10 pangkat minus 4. Ini karena minus 2 ditambah minus 2. Jadi di sini minus 4. Satuannya Newton meter kuadrat. Ini Newton dan meter dikali meter. Kemudian kita kalikan 9 dikali 5 sama dengan 45. Satuannya Newton meter kuadrat per C.
Itu kenapa kolomnya tidak kuadrat lagi? Karena di sini kan ada kolom dan di sini per kolom kuadrat. Jadi kuadratnya habis sama ini. Jadi sisa Newton meter kuadrat per kolom. Nah, 1935 dibagi 45 sama dengan 43 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, tadi saya jelaskan ya, minus 4 dikurang 6 jadinya di sini minus 10. Atau ini bisa juga kita rubah menjadi 4,3 kali 10 pangkat 9 kolom. Jadi, besar muatan B sama dengan 4,3 kali 10 pangkat minus 9 kolom dengan tanda positif. Kenapa tandanya positif? Itu karena muatan A sebesar 5 milikolom. Jadi di sini tidak ada disebutkan negatif. Dan di sini dikatakan muatan A ditolak oleh muatan B. Artinya ketika muatan A positif, muatan B juga positif. Itulah kenapa interaksi yang terjadi tolak-menolak. Sekarang kamu kerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.